Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, yang utama dan yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur yang tiada terkira sebanyak limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Semoga dengan rasa syukur ini Allah menambahkan nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita, sehingga kita bisa memenuhi apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, kalau hidup kita ini dalam rangka bersyukur kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, inilah yang kita sebut dengan takwa. Takwa haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Insya Allah dengan semangat hidup ketakwaan ini, kita bisa menggapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kita prihatin melihat kondisi bangsa kita akhir-akhir ini. Betapa rakyat sudah mulai tidak percaya kepada para pemimpinnya. Seolah-olah pemimpin-pemimpin kita ini kehilangan teladan, kehilangan arah, kemana hendak mengarahkan bangsa ini. Sehingga sangat tepat jika pada bulan ini, bulan yang mulia, bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, seminggu yang lalu kita memperingatinya. Maka baik kalau kita meneladani kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau bangsa ini bisa mengambil teladan bagaimana Rasulullah memimpin umatnya, insya Allah kita bisa selamat dari huru hara, kekisruhan yang akhir-akhir ini kita rasakan bersama. Allah telah menegaskan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128 dan ke-129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul, suri teladan bagimu, yang dia itu sangat berat merasakan penderitaan kaumnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Tetapi di samping dia sangat berat merasakan penderitaan kaumnya, dia sangat ingin yang dipimpinnya itu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dengan kasih sayangnya itu, dia menginginkan umatnya itu mendapatkan keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ini 3 sifat Rasulullah dalam memimpin umatnya. Yang pertama, dia senantiasa merasakan penderitaan umatnya. Kalau kita lihat para pemimpin sekarang mungkin sangat jauh. Mereka seolah-olah kehilangan teladan. Mereka memikirkan kepentingannya sendiri. Bagaimana tidak? Kita bisa merasakan demo yang akhir ini berpangkat daripada bagaimana para pemimpin kita memikirkan kepentingannya sendiri di saat lapangan kerja sulit, daya beli masyarakat menurun, para dewan menaikkan gaji semaunya sendiri, menaikkan tunjangan seenaknya sendiri. Pantas kalau ini menjadikan kecemburuan, yang ini menjadikan kita ini tidak terima seolah-olah. Karena seorang pemimpin haruslah sebagaimana yang contohkan Rasulullah, sangat berat penderitaannya merasakan apa yang dirasakan oleh kaumnya. Seolah-olah kalau kaumnya itu menderita, maka akulah yang pertama yang menderita. Tapi jika kaumnya itu sukses, bahagia, akulah giliran yang terakhir. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Memang jadi pemimpin itu sangat berat. Para ahli hikmah mengatakan pemimpin itu ibarat bak genteng bagi bangunan. Untuk memilih genteng yang baik, memang perlu kita seleksi secara ketat. Kita pilih tanah yang terbaik. Sudah begitu harus dipres dulu. Dipres dengan keadaan, dengan keekonomi, dengan politik. Ketika sudah lolos dari pres, maka perlu di PP kalau istilah orang Jawa. Dipanggang di tengah terik matahari. Dipanggang di tengah teriknya permasalahan bangsa. Kalau dia lolos, masih harus dibakar. Dibakar dengan kondisi yang kita rasakan sekarang. Maka kalau dia jadi genteng yang baik, dia yang akan melindungi. Kalau dia kepanasan, dia siap kepanasan paling awal. Demikian juga kalau kehujanan. Tetapi kalau ia enak, maka dia akan merasakan enaknya belakangan. Ibarat genteng bagi sebuah bangunan. Maka demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Harisun alaihi ma'anitu. Sangat berat apa yang dirasakan oleh Rasulullah itu penderitaan kaumnya. Kita sangat krisis kepemimpinan yang seperti ini. Hadirin yang berbahagia, setiap kita adalah pemimpin. Kulukum ra'im wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin. Saya pemimpin rumah tangga. Saya pemimpin para siswa. Saya pemimpin bagi staf di bawah saya. Saya pemimpin bagi masyarakat saya. Maka ketika kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang sangat perhatian kepada apa yang dirasakan siapa yang dipimpinnya, ini sudah menjadi modal yang baik. Ini kita kehilangan arah para pemimpin kita. Perlu kita ingatkan kembali bahwa pemimpin itu hendaklah sebagaimana Rasulullah, sangat berat apa yang ia rasakan itu terhadap siapa yang dipimpinnya. Kalau para pemimpin memiliki sifat yang pertama ini, insya Allah negara kita pasti akan mau. Karena pemimpin-pemimpin kita memikirkan rakyatnya, bukan memimpin untuk memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat ingin yang dipimpinnya itu selamat dunia akhirat. Maka para nabi, para rasul itu ketika beliau hendak dipanggil Allah, yang ia katakan pertama kali bukan bagaimana umatku sudah kaya semua atau belum. Rasulullah menjelang wafatnya
senantiasa mengatakan bagaimana umatku, dengan perkataan yang terkenal di akhir ayatnya, ummati, ummati, as-sholah, as-sholah. Kalau umatku sudah sholat, alhamdulillah, insya Allah ini akan menyelamatkan. Ini yang menjadikan Rasulullah gelisah. Apakah sepeninggalan umatku, nanti umatku akan menjalankan perintah Allah atau tidak, menyembah Allah atau tidak. Demikian juga nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Nabi Ayub dalam Al-Quran diabadikan. Ketika beliau hendak dipanggil oleh Allah, dia berwasiat kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang akan kau sembah wahai anakku sesudah aku tiada? Apakah kita juga demikian memimpin anak-anak kita? Apakah kita khawatir anak-anak kita tidak dapat pekerjaan, atau kita khawatir anak-anak kita tidak sholat? Kalau kita senantiasa khawatir anak-anak kita tidak selamat di akhirat, apalagi tidak selamat di dunia, ini menjadi kekhawatiran seorang pemimpin. Andai kata para pemimpin kita memiliki rasa khawatir, rakyatnya tidak sejahtera, rakyatnya tidak selamat di dunia dan akhirat, yang ia pikirkan bukan kepentingannya sendiri, maka insya Allah ini akan menjadi tanda yang baik. Maka sebagai khotib pada siang hari ini, saya mengingatkan, karena setiap diri kita adalah pemimpin, mari kita pimpin siapa yang menjadi bawahan kita. Apakah anak-anak kita, istri kita, masyarakat kita, murid-murid kita. Kita menjadi pemimpin yang senantiasa merasa gelisah jika siapa yang kita pimpin itu tidak mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Insya Allah kalau sifat ini didasari dengan sifat yang ketiga, yaitu sangat berkasih sayang, sehingga dalam memimpin itu semangatnya bukan mencari keuntungan, tapi semangatnya berkasih sayang. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kepemimpinannya bisa kita rasakan sampai saat ini. Dan mari kita di dalam memperingati Maulid Nabi ini, kita mencontoh kepemimpinan Rasulullah yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang pemimpin, seorang rasul yang menjadi teladan bagimu, yang dia sangat berat merasakan penderitaan kaumnya, dan dia sangat ingin kaumnya itu mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, dan dia penuh kasih sayang kepada umatnya. Semoga kita bisa mencontoh di hari yang mulia, hari di saat dilahirkannya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang baik, memimpin keluarga kita, masyarakat kita, sehingga menjadi masyarakat yang badatun, thayyibatun, warabun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.